Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Tidak peduli bencana apa yang menimpa alam Jianglan dari dunia luar, Qin Yu masih tidak akan peduli tentang itu. Qin Yu saat ini dengan sepenuh hati berlatih. Dalam ruang lapisan ketiga dari ranah jiwa bumi jiwa Qin Yu, kesadaran Qin Yu mengambil bentuk seseorang itu terus-menerus melaksanakan serangkaian demi serangkaian segel tangan. Three Souls Nine Refinements memiliki total 108 segel tangan. Ada 36 segel tangan untuk masing-masing alam jiwa fana, alam jiwa bumi dan alam jiwa surgawi. Saat ini Qin Yu sedang berlatih 36 segel tangan dari alam jiwa duniawi. Dengan kekuatan jiwanya saat ini Qin Yu hanya mampu mengeksekusi 24 segel tangan. Ketika Qin Yu mampu mengeksekusi semua 36 segel tangan pada peregangan itu akan menjadi waktu ketika ia berhasil menyelesaikan seluruh alam jiwa bumi. Waktu berlalu, jumlah segel tangan Qin Yu mampu mengeksekusi pada satu peregangan berubah dari aslinya 24 menjadi 25 dan kemudian menjadi 26. Di dalam King Yu Immortal Mansion, seorang anak muda yang kuat telah mengubah seluruh tubuhnya menjadi Fata Morgana. Dia dengan panik menyerang Kong Lan. Kong Lan hanya menggunakan satu tangan dengan santai dan mudah menghentikan semua serangan anak muda yang kuat itu. Guru tertua, mari kita istirahat sebentar. Anak muda yang kokoh itu berlutut di tanah dengan satu lutut. Kakak, biarkan dia istirahat sebentar. Dia hanya di panggung Kongming. Seorang wanita berpakaian putih cantik berjalan mendekat, itu adalah Tan Meng. Saat ini Tan Meng sedang memegang piring di tangannya, di piring ada satu buah. King Yu Immortal Mansion awalnya merupakan tempat yang memiliki banyak pohon buah-buahan dan sekarang pohon buah-buahan diangkut ke sekitarnya oleh Tan Meng. Puan kedua, mata pemuda kekar itu bersinar saat dia melihat Tan Meng. Dengan cepat dia berlari ke arahnya. Dia mengambil buah itu dan segera menggerogotinya. Tuan kedua, kapan Tuan Qin Yu keluar? Pemuda yang kuat tiba-tiba bertanya. Niuwa, jangan cemas, Tuan masih berkultivasi, kata Tan Meng sambil tersenyum. Anak muda yang kuat ini adalah Niuwa yang lebih tua. Karena jumlah energi roh elemental dalam alam Jianglan 10 kali lipat dari dunia luar dan menambahkan fakta bahwa Niuwa pada awalnya adalah anak dari alam abadi dan iblis, bakatnya jauh lebih baik daripada anak-anak dari alam fana. Hanya dalam waktu belasan tahun dia telah mencapai tahap Kongming. Dengan Tan Meng, Waner, Tugang dan Kong Lan mendampingi dan mendidiknya meski Niuwa masih ingat musibah masa kecilnya, tapi justru ia sangat optimis. Dia hanya ingat bahwa musuh utamanya adalah Kaisar Yu. Ledakan, guntur surgawi berwarna cian menjulur dari langit. Seorang pria yang kuat memegang pisau pertempuran saat dia dengan kejam menusuknya ke arah guntur. Tebasannya memotong lebih dari setengah kekuatan guntur. Sisa guntur surgawi menghantam tubuhnya. Kulit pria kekar ini hanya menjadi sedikit merah. 9 dari 9 kesengsaraan surgawi hanya sekuat itu, pria kekar itu tertawa. Guntur surgawi dari sebelumnya sudah menjadi guntur surgawi terakhir dari 9 dari 9 kesengsaraan surgawi. Niuwa, jangan berpuas diri, 9 dari 9 kesengsaraan surgawi milikmu ini tidak kuat. 9 dari 9 kesengsaraan surgawi dari binatang ilahi jauh lebih kuat dari Anda. 9 dalam 9 kesengsaraan surgawi Anda hanya dengan kekuatan kultivator biasa. Kong Lan berjalan, pada tahun ini Qin Yu sudah dibudidayakan selama 30 tahun, 50 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Sealing Element Refining Flames Array telah dipertahankan sepanjang waktu. 16 kaisar abadi yang mengatur array juga duduk-duduk di langit. Untungnya tidak banyak energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan susunan formasi yang besar. Namun 16 kaisar abadi ini masih sangat lelah. Itu karena 10 tahun telah berlalu. Di dalam Sealing Element Refining Flame Arrays,
Sekelompok kaisar abadi di bawah Kaisar Yu berdiri di sebelah setitik hijau itu. Selama bertahun-tahun mereka tidak dapat melakukan apapun pada setitik hijau itu. Adapun Kaisar Yu sendiri dia malah tidak hadir. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tiba-tiba dua orang muncul dari ruang kosmik. Orang pertama tepatnya Kaisar Yu mengenakan gaun ungu. Adapun orang kedua itu adalah wanita cantik berpakaian putih. Di antara alis gadis ini ada sedikit cahaya keemasan. Dia mengeluarkan semacam perasaan represif. Sier itu di sana, Kaisar Yu memegang tangan wanita berpakaian putih itu dan terbang menuju lokasi arai api pemurnian elemen segel. Feng Yu, kamu benar-benar kejam, seluruh Reef Yellow Star terbakar abis. Tahukah Anda bahwa karena masalah ini tersebar dan dengan Anda semua tinggal di sini, selama bertahun-tahun ini saya rasa seluruh alam abadi dan iblis tahu bahwa Andalah yang menyebabkan pembantaian ini. Kata wanita berpakaian putih tanpa daya. Kaisar Yu tersenyum acuh tak acuh dia berkata, Sier, kapan kamu juga mulai peduli dengan opini-opini itu? Bukankah tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan kekuatan sehingga kita bisa naik ke alam ilahi? Wanita berpakaian putih juga tersenyum acuh tak acuh. Kekejaman metode tidak penting namun cara Anda melakukannya menyebabkan terlalu banyak pengaruh. Saat itu Lin Yin menjadi gila dan menghancurkan planet setelah putranya meninggal. Tidak ada yang mengatakan banyak tentang itu. Anda di sisi lain menghancurkan planet karena Anda ingin menangkap seseorang. Saat keduanya berbicara mereka telah melewati arai api pemurnian elemen segel. Melihat Kaisar Yu dan gadis berpakaian putih datang mereka telah menciptakan jalan untuk mereka. Adapun Kaisar Abadi yang berada di dalam siling elemen Refining Flames Arai ketika mereka melihat bahwa Kaisar Yu datang dengan tangan wanita berpakaian putih di tangan mereka tidak dapat menahan keheranan mereka. Kaisar Mistik benar-benar datang bersama Yang Mulia. Zibai mengirim transmisi suara ke Kaisar Abadi Muyan yang ada di sebelahnya. Kaisar Abadi Muyan juga mengangguk dia menjawab melalui transmisi suara. Yang Mulia sungguh luar biasa, dia telah bertengkar hebat dengan Kaisar Mistik tetapi sekarang dia berhasil membujuknya kembali. Namun karena mereka adalah suami dan istri tidak peduli seberapa besar perkelahian yang mereka hadapi mereka tetap tidak akan mencapai tahap perpisahan. Tiba-tiba Kaisar Yu dan Xuanxi yang berdiri di sana tidak bergerak benar-benar mulai berputar. Seolah-olah ruang itu bergeser lokasi keduanya terus berubah. Pada saat yang sama pedang Kaisar Agung dan pedang besar yang mengalir bergabung bersama. Pedang aura yang sangat tajam melayang di langit. Pedang Kaisar Agung dan pedang besar yang mengalir digabungkan menjadi satu. Mereka menjadi senjata ilahi berkualitas tinggi pedang hebat tak tertandingi. Apakah itu pedang hebat tanpa tanding yang legendaris? Green Blood Sword Immortal Zibai yang berdiri di luar siling Soul Refining Flames Arais menyaksikan adegan itu dengan ekspresi yang benar-benar tercengang. Pancaran aura pedang telah mendistorsi seluruh ruang. Zibai, Kaisar Abadi Muyan dan yang lainnya tidak dapat dengan jelas melihat Xuanxi dan Kaisar Yu. Hancur seolah bersamaan teriakan terdengar. Itu adalah teriakan Kaisar Yu dan Xuanxi. Terkejut Kaisar Abadi Muyan berteriak. Retakan hitam kecil muncul, pedang yang tampak berkabut dan tidak jelas itu pedang agung yang tak ada tandingannya ditusuk langsung ke titik hijau itu. Seluruh ruang mulai bergetar. Pedang agung yang tak tertandingi sekali lagi dipisahkan menjadi dua pedang panjang pedang Kaisar Agung dan pedang besar yang mengalir. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sama-sama menangkap pedang masing-masing. Kulit mereka sangat pucat bagaimana ini bisa terjadi. Kaisar Yu melihat setitik hijau yang masih belum berubah. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Sier dengan kami berdua berakting bersama kekuatan kami pasti adalah level 9 Immortal Emperor. Selain itu kami memiliki kekuatan senjata ilahi berkualitas tinggi pedang hebat yang tak ada tandingannya. Bagaimana kita tidak bisa menerobosnya? Xuanxi melihat titik hijau itu dan mulai mengerutkan kening.
Feng Yu, apakah kamu memperhatikan bahwa setitik hijau ini bahkan tidak bergerak dari posisi aslinya setelah menerima serangan kita? Xuan Xi memperhatikan area kebingungan, Kaisar Yu juga memperhatikan ini. Biarpun pertahanannya sangat kuat tapi untuk menerima serangan sekuat itu setidaknya itu harusnya terlempar. Namun setitik hijau ini bahkan tidak bergerak, bagaimana mungkin Kaisar Yu dan Xuan Xi tahu tentang kekuatan alam Jianglan? Serangan mereka, bahkan jika itu menjadi 10 kali lebih kuat alam Jianglan masih dapat dengan mudah melepaskan semua kekuatan serangan. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu masih berlatih dengan tenang. Qin Yu sudah berlatih selama hampir 200 tahun sekarang. Bahkan Niwa kecil telah membudidayakan dan melatih sampai ke level 4 tingkat immortal surgawi sekarang. Namun Qin Yu masih berlatih di dalam lapisan ketiga dari ranah jiwa bumi jiwanya. Qin Yu mampu mengeksekusi 35 segel tangan pada satu peregangan sekarang. Setiap kali dia mencoba mengeksekusi ke-36 segel tangan sekaligus dia akan selalu gagal. Namun Qin Yu terus bertahan dan berlatih. Akhirnya Qin Yu mampu mengeksekusi semua 36 segel tangan pada satu regangan. Ruang ranah jiwa duniawi Qin Yu mulai bergetar. Kesadaran Qin Yu langsung naik dari alam jiwa bumi ke lapisan pertama alam jiwa surgawi. Mata Qin Yu tiba-tiba terbuka, saya telah berhasil. Qin Yu berdiri dari tanah hijau. Dia menghitung dalam hatinya dan segera mengetahui jumlah waktu pelatihannya. Sudah 200 tahun memang benar bahwa semakin jauh pelatihan semakin lama jadinya. Kesadaran abadi Qin Yu tersebar dari alam Jianglan. Benar saja Kaisar Yu dan mereka masih di luar. Qin Yu memiliki senyum dingin dan kemudian berhenti peduli tentang orang-orang itu. Yang mulia itu kesadaran abadi Qin Yu. Semua kaisar abadi yang hadir merasakan kesadaran abadi Qin Yu. Segera mereka termasuk Kaisar Yu tumbuh menjadi ledakan kegelisahan. Setelah itu Qin Yu tidak ada lagi kesadaran abadi Qin Yu menyebar. Adapun Kaisar Mistik Xuan Xi setelah kegagalan terakhir kali dia sudah pergi. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Di dalam alam Jianglan energi roh elemental sekali lagi mulai berfluktuasi. Sejumlah besar energi roh elemental diserap oleh tubuh Qin Yu. Seolah-olah Qin Yu sedang dikelilingi oleh pusaran tak terlihat. Sejak tingkat ranah jiwanya telah mencapai alam jiwa surgawi, Qin Yu secara alami mulai menyerap sejumlah besar energi roh elemen dan mulai berlatih. Sejumlah energi roh elemental sehingga cukup untuk menutupi seluruh langit yang bergegas ke lubang hitam Qin Yu. Mereka tanpa henti disempurnakan menjadi esensi murni. 18 jam penuh, setelah menyerap energi selama 18 jam lubang hitam Qin Yu akhirnya mulai bergidik. Qin Yu juga dapat merasakan bahwa di sisi lain dari saluran lubang hitam ruang pasta tepung energi dalam area seluas 2 atau 3 meter yang menjadi miliknya mulai berfluktuasi. Setelah beberapa saat, cincin cahaya emas yang bahkan lebih besar dari 2 cincin cahaya emas sebelumnya terbang dari sisi lain saluran lubang hitam. Itu terbang melewati jarak sepertiga jarak 2/3 dan sampai ke ujung saluran lubang hitam. Cincin cahaya emas kemudian berasimilasi dengan lubang hitam. Seperti lingkaran melingkar itu mengikat lubang hitam. Di dalam 3 cincin emas cahaya energi lubang hitam emas sedang dikirim tanpa henti. Dalam proses transmisi energi itu tumbuh semakin murni. Bahkan lubang hitam sendiri menyerap energi emas itu, stabilitas lubang hitam juga meningkat. Setelah waktu yang lama ketiga cincin emas cahaya semuanya tumbuh stabil. Namun mereka sangat mempesona. Di permukaan cincin emas cahaya bahkan ada aliran energi yang bergerak. Kekuatan black hole saat ini pasti 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Qin Yu membuka matanya, dia memiliki senyuman di wajahnya. Saya akhirnya mencapai tahap akhir black hole realm. Merasakan energi black hole kental dalam tubuhnya 200 tahun transformasi dan tubuhnya yang lebih gagah berani. Qin Yu tahu bahwa kekuatannya saat ini dekat dengan level 2 atau 3 Immortal Emperor.
Dia membalik tangannya dan mengeluarkan atlas 10.000 binatang. Energi lubang hitam yang sangat kental mengalir ke atlas 10.000 binatang. Rintangan yang tidak bisa dia buka tidak peduli apa yang telah dibuka dengan berani. Setelah waktu yang singkat atlas 10.000 binatang mulai bersinar. Itu menunjukkan bahwa Qin Yu telah berhasil membuka lapisan ketiga dari atlas 10.000 binatang. Pada saat Qin Yu membuka lapisan ketiga dari 10.000 binatang atlas, Kaisar Iblis dalam atlas 10.000 binatang semua terbangun. Memberi hormat kepada Tuan. 4 Kaisar Iblis Agung di dalamnya segera berkata dengan hormat. Namun kesadaran abadi Qin Yu tidak memperhatikan 4 Kaisar Iblis yang hebat ini. Sebagai gantinya kesadaran abadinya benar-benar dikumpulkan di 3 Kaisar Iblis lainnya. Ruang lapisan ketiga dari 10.000 binatang atlas hampir tak terbatas. Sebagai master dari 10.000 binatang atlas, Qin Yu secara alami segera tahu tentang semua informasi mengenai seluruh ruang lapisan ketiga dari atlas 10.000 binatang. Ada total 7 Kaisar Iblis di ruang lapisan ketiga dari atlas 10.000 binatang. Sebenarnya 3 orang ini, Qin Yu sangat terkejut. Pada saat dia membuka lapisan ketiga dari 10.000 binatang atlas 4 Kaisar Iblis yang memanggilnya sebagai Tuan dengan hormat tidak sekuat itu. Yang terlemah di antara mereka adalah Kaisar Iblis level 1. Yang terkuat juga hanyalah Kaisar Iblis level 5. Keempat Kaisar Iblis ini tidak akan banyak membantu Qin Yu. Daya tarik sebenarnya adalah 3 Kaisar Iblis hebat lainnya. Ketiga Kaisar Iblis ini sangat kuat, mereka begitu kuat bahkan hati Qin Yu bergetar. 2 Kaisar Iblis level 7 dan Kaisar Iblis level 8, lama tidak bertemu. Transmisi suara yang terhubung ke jantung terdengar di benak Qin Yu. Perhatian Qin Yu terfokus pada pria yang menyapanya, seorang pria kulit hitam dan kurus yang tampak seperti anak muda. Namun kulitnya tertutup cahaya yang tak terlukiskan. Tatapannya juga sangat dalam. Tuan Wulan Qin Yu sangat terkejut. Kembali ke alam Ni yang orang yang menentukan siapa yang memasuki lantai 9 dari surga ke-9 Wulan sebenarnya adalah salah satu Kaisar Iblis besar di lapisan ketiga dari atlas 10.000 binatang. Terhadap kenalan lama ini Qin Yu juga memiliki kesan yang baik. Dengan gerakan pemikiran Qin Yu, 7 Kaisar Iblis dari atlas 10.000 binatang semuanya muncul di dasar alam Jianglan. Meskipun 7 Kaisar Iblis ini kuat begitu banyak sehingga ada beberapa yang jauh lebih kuat dari Qin Yu, tetapi Qin Yu adalah penguasa atlas 10.000 binatang. Bawahan ini disebut Ming Zeng memberi hormat kepada tuannya. Seorang pria tinggi dan kuat berkata dengan hormat. Pria jangkung dan kuat ini adalah yang terlemah di antara ke-7 orang itu. Dia hanya seorang Kaisar Iblis level 1. Bawahan ini disebut Dong Sue memberi hormat kepada tuannya. Kata seorang wanita cantik berpakaian putih dengan hormat. Wanita ini adalah satu-satunya wanita di antara ke-7 orang itu. Kekuatannya berada di level 4 Kaisar Iblis. Bawahan ini disebut Ding Jiao memberi hormat kepada tuannya. Ini adalah pria parubaya Kaisar Iblis level 3. Bawahan ini disebut Yun Ming memberi hormat kepada tuannya. Ini adalah yang terkuat dari 4 Kaisar Iblis level 5. Keempat Kaisar Iblis ini semuanya adalah binatang ilahi. Di antara mereka hanya Yun Ming yang merupakan dewa binatang tingkat tinggi. 3 lainnya adalah semua binatang ilahi tingkat menengah dan rendah. Untuk 3 Kaisar Iblis besar lainnya Qin Yu malah tidak dapat menentukan apa mereka. Kalian berempat bisa istirahat dulu sekarang. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Ya Tuan, kata keempatnya dengan sangat hormat. Jelaslah bahwa keempat Kaisar Iblis yang hebat ini juga tahu tentang klasemen mereka sendiri. Dengan patuh mereka menyingkir, hanya saja keempat Kaisar Iblis ini tidak pernah mendekati 3 Kaisar Iblis lainnya. 3 Kaisar Agung lainnya salah satunya adalah Wulan yang hitam dan kurus. Di sampingnya ada seorang pria kekar yang sangat tinggi dan kokoh. Ada juga pria tinggi, kurus dan dingin yang bahkan tidak repot-repot melirik Qin Yu. Haha, aku tidak pernah mengharapkan ini.
Sudah berapa tahun berlalu, anak muda yang mengenakan cincin mendalam hitam dan hanya memiliki kekuatan di tahap daceng sebenarnya telah mencapai level Kaisar Realem. Kata pria kekar yang sangat tinggi dan kokoh sambil tertawa keras. Dua mata harimau pria kekar ini seperti kilat yang meledak penuh dengan agresivitas. Kamu adalah penjaga pas itu, Qin Yu segera teringat kenangan saat itu. Kembali ke alam Ni yang banyak orang ingin melewati jalan awan biru pria kekar yang menjaga jalan itu justru pria kekar di depan Qin Yu. Itu benar ini aku, kata pria bertubuh tinggi dan kekar dengan bangga. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya dipanggil Yeku tubuh asliku juga harus dianggap sebagai binatang iblis Qin Yu tertegun. Wulan yang berada di samping tersenyum dan berkata, Qin Yu Yeku penuh dengan otot dan kasar lebih baik saya jelaskan. Tubuh asli Yeku adalah sejenis Divine Beast legendaris Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, Qin Yu mencari melalui semua informasi yang dia miliki di otaknya dan tidak dapat menemukan binatang ilahi yang disebut Tyrannosaurus Rex. Tuan Wulan saya tidak percaya ada naga di dalam klan naga yang disebut Tyrannosaurus Rex. Mungkinkah Tyrannosaurus Rex adalah sejenis variasi Divine Beast, kata Qin Yu yang bingung. Dia tidak bisa memikirkan jenis penjelasan lain. Wulan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mata harimau Yeku terbuka lebar, anak muda Qin Yu klan Tyrannosaurus Rex saya sangat besar dan kuat. Jumlah anggota dalam klan saya tidak pernah kurang dari 10.000. Bagaimana saya bisa menjadi variasi Divine Beast? 10.000, Qin Yu terkejut dengan jumlah yang begitu besar dari jenis binatang ilahi ini seharusnya menjadi yang terkenal, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Yeku kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Itu karena pengetahuan dan pengalamanmu yang kurang, kata Yeku dengan puas. Yeku berhenti menggoda Qin Yu. Wulan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, mendengar apa yang Wulan katakan, YJ bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian berhenti berkata lagi. Wulan memandang ke arah Qin Yu dan menjelaskan. Qin Yu kamu tidak tahu tentang klan Tyrannosaurus Rex, karena klan Tyrannosaurus Rex bukanlah bentuk kehidupan dari ruang alam abadi dan iblis. Bukan bentuk kehidupan dari alam abadi dan iblis, Qin Yu tercengang. Tepat sekali Wulan mengangguk. Sebelum kita membicarakan hal ini saya harus membiarkan Anda memahami sesuatu. Alam semesta tanpa batas ini sebenarnya memiliki banyak ruang berbeda. Beberapa spasi diberi peringkat tinggi, beberapa spasi diberi peringkat rendah dan kemudian ada spasi dengan peringkat yang sama mereka diklasifikasikan sebagai ruang paralel. Apakah kau mengerti ini? Qin Yu secara alami memahaminya. Kampung halaman Lei Wei adalah ruang kosmik yang dipenuhi dengan sains dan teknologi. Itu adalah tingkat yang sama dan diklasifikasikan sebagai ruang paralel dengan ruang tempat kampung halamannya sendiri benua Qianlong berada. Para pembudidaya di kedua ruang ini setelah mereka mencapai tingkat tertentu keduanya akan naik menuju ruang yang berperingkat lebih tinggi. Wulan mulai tersenyum, peringkat ruang ditentukan oleh energi interior dan stabilitasnya. Misalnya alam fana ada lebih dari sekadar ruang tempat kampung halaman Anda, ada juga ruang lain yang diklasifikasikan sebagai alam fana. Selain itu ada juga banyak ruang lain dengan peringkat yang sama dengan alam abadi dan iblis. Ruang tempat klan Tyrannosaurus Rex berada adalah salah satunya. Qin Yu sepenuhnya memahaminya. Kampung halaman Yeku adalah ruang yang peringkatnya sama dengan alam abadi dan iblis. Makhluk hidup dari ruang kosmik lain, Qin Yu merasa sulit dipercaya bahwa makhluk hidup dari ruang lain benar-benar akan muncul di alam abadi dan iblis. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Mendengar sampai bagian ini Yeku menjadi sedikit sedih. Terbukti dia harus meninggalkan klan dan kampung halamannya, Yuju merasa sedikit sedih karenanya. Anak muda Qin Yu meskipun ruang kampung halaman saya adalah peringkat yang sama dengan ruang di sini, tetapi kekuatan keseluruhan sendiri harus berkali-kali lebih kuat dari milik Anda.
Yeku berkata dengan percaya diri. Binatang ilahi di sini dipisahkan menjadi binatang ilahi tingkat rendah, binatang ilahi tingkat menengah, binatang ilahi tingkat atas dan binatang ilahi super. Namun bagi kami tidak banyak perbedaan. Wulan menjelaskan dari samping. Di ruang mereka kebanyakan dibagi menjadi dua klan besar. Salah satunya adalah klan dinosaurus dan yang lainnya adalah klan manusia. Klan dinosaurus dibagi lagi menjadi Tyrannosaurus Rex, naga terbang dan semua jenis varietas lainnya. Adapun manusia mereka hampir sama dengan yang berasal dari alam abadi dan iblis. Qin Yu sangat memahami segalanya. Ruang itu tampaknya jauh lebih rumit dari ruangnya sendiri. Klan dinosaurus kita hanya perlu melatih tubuh kita. Setelah tubuh dinosaurus kita dilatih secara ekstrim, kita akan langsung menghadapi kesengsaraan ilahi dengan tubuh kita dan naik ke alam ilahi. Yeku tampak sangat bangga dengan metode pelatihan klannya. Wulan mengangguk dan berkata, teknik pelatihan klan naga benar-benar luar biasa. Idiot yang hanya tahu cara bertarung jarak dekat. Suara sedingin es terdengar dari jauh. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara adalah pria yang tinggi kurus dan tampak dingin. Pria yang tampak dingin itu masih tidak repot-repot melihat Qin Yu. Pertarungan jarak dekat adalah jalan untuk kekuatan serangan terkuat. Bagaimana mungkin serangan sihir dan energi bisa membunuh orang dalam satu gerakan seperti pertempuran jarak dekat? Balas Yeku pada pria yang tampak dingin itu. Pria yang tampak dingin itu hanya memberikan hawa dingin dan tidak berbicara lagi. Namun dia masih tidak repot-repot untuk melihat ke arah Qin Yu. Wulan tersenyum dan berkata, Wuxu, kau tidak perlu menyangkal metode serangan klan dinosaurus. Bakat Tyrannosaurus Rex setara dengan binatang ilahi tingkat atas, namun metode pelatihan klan dinosaurus mereka sangat cocok untuk mereka. Meskipun Yeku berada di level 7 Demon Emperor Realm tapi dalam pertempuran dia tidak lebih lemah dari Kaisar Yu di luar, mata Qin Yu bersinar. Yeku Kaisar Iblis level 7 memiliki kekuatan yang mendekati Kaisar Yu. Tampaknya tubuh dinosaurus Tyrannosaurus Rex sangat gagah berani. Tuan Wulan, apa yang Anda panggil sebelumnya? Qin Yu tiba-tiba terbangun. Dia pasti mendengar bahwa Wulan memanggil pria berwajah dingin itu Wuxu. Apakah dia kakak Ao Wuming Ao Wuxu? Qin Yu, biarkan aku memperkenalkannya padamu. Dia adalah Ao Wuxu. Tubuh aslinya adalah variasi Super Divine Beast dari klan naga darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lama ini kekuatannya telah mencapai level 8 Demon Emperor. Ada kekaguman di mata Wulan. Qin Yu sangat terkejut, level 8 Demon Emperor Super Divine Beast. Qin Yu masih ingat bahwa Kaisar Iblis level 7 Ao Wuming dalam mode pertempuran bentuk manusia dapat dengan mudah mengalahkan Zibai dan Sui Yileng. Dalam mode pertempuran bentuk manusia ia mampu melawan Kaisar Yu. Adapun level 8 Demon Emperor level Super Divine Beast itu akan benar-benar menakutkan. Bentuk manusia mode pertarungannya pasti akan melampaui Kaisar Yu dan tidak hanya 2 atau 3 kali. Tuan Wulan, saya punya pertanyaan. Qin Yu menemukan masalah. Yeku dan Wulan sama-sama level 7 Kaisar Iblis dan Ao Wuxu bahkan adalah Kaisar Iblis level 8. Bagaimana mungkin mereka ditangkap oleh Kaisar Abadi Niyang dan dikirim ke Atlas 10.000 binatang? Wulan tersenyum acuh tak acuh. Aku tahu kamu ingin bertanya tentang bagaimana kita menjadi makhluk spiritual dari Atlas 10.000 binatang kan? Ya, itu betul. Qin Yu melihat ke arah Wulan. Di antara ketiganya Qin Yu memiliki kesan terbaik terhadap Wulan ini. Wulan tersenyum dan berkata, kalau begitu biar ku beritahu dengan hati-hati. Semuanya tentang Wuxu masih muda. Dia telah meninggalkan klan naga dan bahkan menolak untuk memperhatikan perintah Kaisar Naga. Apakah kamu tahu tentang ini? Qin Yu juga mendengar tentang dendam yang dimiliki Ao Wuxu terhadap klan naga. Kemungkinan besar sumber dendam ini adalah karena Ao Wuxu secara keliru dianggap sebagai naga merah ketika dia masih kecil.
Qin Yu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia tahu tentang itu. Wuxu hidup untuk pertempuran. Wulan tersentak kagum dan berkata, ketika dia masih muda Wuxu meninggalkan klan naga dan mulai berkeliaran di sekitar alam abadi dan iblis. Dia telah menantang ahli yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya tumbuh semakin kuat. Namun dia tidak pernah sekalipun kembali ke klan naga. Selama waktu itu Wuxu mencapai level 7 Kaisar Iblis bertemu Ni yang pada saat itu berada di puncak hidupnya. Ni yang sejak saat itu adalah level 8 Immortal Emperor Sword Immortal. Wulan memiliki sedikit senyum di wajahnya. Wuxu menantang Ni Yang dan keduanya telah membuat taruhan. Pada saat ini Ao Wuxu yang dingin dan suram juga berjalan mendekat. Ao Wuming memberikan suara dan berkata, Ni Yang dan saya telah membuat taruhan, jika saya kalah maka saya akan menjadi binatang spiritualnya. Jika saya menang maka Divine Armor miliknya akan menjadi milik saya. Adapun hasilnya aku kalah. Level 7 Super Divine Beast melawan level 8 Immortal Emperor level Sword Immortal, kekuatan mereka hampir sama dan salah satu dari mereka mungkin bisa menang. Wuxu adalah orang yang sangat keras kepala, Wulan berkata sambil tersenyum. Setelah itu ketika Kaisar Naga mengetahui tentang masalah ini, dia langsung masuk untuk meminta Ni Yang untuk memperbaiki ikatan jiwa putranya. Qin Yu, kekuatan Kaisar Naga sangat kuat. Pada saat itu Kaisar Abadi Ni Yang menyerah. Wulan mulai tertawa. Tahukah kamu tanggapan seperti apa yang diberikan Wuxu? Qin Yu secara alami bisa menebaknya. Jika Ao Wuxu bersedia pergi saat itu maka dia tidak akan tetap berada di atlas 10.000 binatang sekarang. Saya tidak memiliki hubungan dengan klan naga, mengapa saya harus menerima kebaikannya? Selain itu saya juga tidak memiliki harapan terhadap alam abadi dan iblis, terlalu sedikit orang yang layak bagiku untuk menantang mereka, kata Ao Wuxu acuh tak acuh. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan seberapa besar keterasingan Ao Wuxu dengan klan naga. Terlebih lagi yang paling penting adalah karena saya setuju untuk bertaruh saya harus menerima kerugian saya. Karena saya kalah saya secara alami tidak bisa menarik kembali kesepakatan itu, Ao Wuxu menambahkan. Qin Yu sampai pada penilaian tentang Ao Wuxu di dalam hatinya. Dia sangat keras kepala dan tentu saja tipe orang yang bisa menerima bujukan tetapi bukan paksaan. Tuan Wulan, saya sangat bingung bahwa Ni Yang sejak saat itu dengan perlindungan kalian semua mengapa dia masih bertarung dengan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sedemikian rupa sehingga dia bahkan meninggal. Qin Yu yang bingung. Dengan ketiganya bersama Immortal Emperor Ni Yang, bagaimana mungkin mereka takut pada Kaisar Yu dan Kaisar Mistik? Mendengar pertanyaan ini Wulan tertawa, Yeku juga tertawa. Bahkan Ao Wuxu memiliki ekspresi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Anak muda Qin Yu. Ao Wuxu menatap Qin Yu. Saya tidak suka diancam oleh orang lain. Saya hanya akan membantu orang lain melakukan satu tugas jika saya berhutang budi kepada mereka. Jika tidak, bahkan jika kamu membunuhku, aku tetap tidak akan membantumu. Qin Yu tercengang. Wulan menjelaskan, Qin Yu. Ao Wuxu sangat keras kepala. Pada saat itu janji yang dia miliki dengan Immortal Emperor Ni Yang menyatakan bahwa hanya pada saat hidup dan mati dia akan keluar untuk melindungi kehidupan Immortal Emperor Ni Yang. Di lain waktu Ni Yang hanya memiliki satu kesempatan untuk memesan Ao Wuxu. Sebagai gantinya pada saat Ni Yang naik ke alam ilahi dia harus melepaskan ikatan jiwa Ao Wuxu dan mengembalikan kebebasannya. Mendengar janji antara Kaisar Abadi Ni Yang dan Ao Wuxu, Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wulan tersenyum dan berkata, Ni Yang sejak saat itu hanya bisa menyetujui janji itu. Jika dia menyetujui janjinya dia masih memiliki satu kesempatan untuk memerintahkan Ao Wuxu. Kesempatan untuk membuat Ao Wuxu melakukan sesuatu untuknya. Di saat yang sama ketika dia dalam bahaya mematikan dia juga bisa mendapatkan bantuan dari Ao Wuxu. Jika dia tidak setuju, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah membunuh Ao Wuxu dan itu tidak akan menguntungkannya sedikit pun.
Qin Yu sepenuhnya mengerti. Ao Wuxu lebih baik mati daripada menyerah. Kakak Wulan cukup tentang Wuxu. Setidaknya Wuxu setuju untuk mendengarkan salah satu perintah Niyang. Bagaimana dengan Anda? Anda menolak untuk mendengarkan bahkan satu perintah dan hanya setuju untuk menyelamatkan nyawanya di saat-saat krisis. Kata Yeku sambil tertawa di samping. Ao Wuxu juga melihat ke arah Wulan, makna dalam pandangannya jelas bagi semua orang yang hadir. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.